Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi termasuk komitmen meningkatkan kebijakan pro-rakyat yang bisa mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli. Presiden Prabowo Subianto lega capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN. Untuk itu dalam rapat paripurna, Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih harus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di level 5,12%. Strategi yang diinstruksikan diantaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Fokus terpenting menurut Presiden adalah peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga yang dipandang sebagai modal peningkatan daya saing produktivitas dalam negeri. Kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Sementara itu, memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah harus menitik beratkan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga, termasuk peningkatan kinerja sektor UMKM yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hades Channel. Strategi Presiden Prabowo mengutamakan penguatan konsumsi rumah tangga dan peningkatan daya beli masyarakat di semester 2 2025 ini didukung penuh dengan berbagai kebijakan perekonomian yang produktif dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, di sisa paruh tahun 2025 ini, pemerintah akan fokus terhadap kebijakan-kebijakan progresif dan akomodatif untuk peningkatan daya beli masyarakat. Komitmen pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif mencapai 5,12% di kuartal 2 2025 ini. Menko Erlangga menegaskan pergerakan perekonomian di segala sektor terus meningkat, sejalan dengan tertatanya ketahanan ekonomi yang merata secara nasional. Untuk itu pemerintah di semester kedua ini menyiapkan langkah strategis dalam mendorong investasi dan ekspor lewat pengembangan kawasan industri, kemudahan perizinan berusaha, serta percepatan penyaluran insentif produktif. Untuk semester 2, pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong antara lain tentunya mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit, kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan, dan untuk di akhir tahun program yang mendukung terkait dengan untuk Nataru itu juga sedang disiapkan oleh pemerintah, dan juga pemerintah mendorong sektor-sektor padat karya untuk bisa mengakselerasi produksinya sampai dengan. Sementara itu, kalangan ekonom menilai capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 yang mencapai 5,12% tidak sejalan dengan bertumbuhnya daya beli masyarakat. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Telisa Aulia Valianti menilai pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa mendongkrak konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Pasalnya hingga pertengahan Agustus 2025 daya beli masyarakat masih tercatat mengalami kontraksi alias penurunan. Untuk itu, Telisa menyarankan agar pemerintah terus memperkuat kebijakan-kebijakan akomodatif seperti berupa bantuan pangan, BSU, insentif, dan stimulus yang langsung berdampak terhadap pergerakan ekonomi kemasyarakatan. Tumbuhnya 4,97-an. Nah, ini 5,12. Jadi 5 aja enggak gitu. Nah, itu yang agak aneh ya. Karena memang fenomena konsumsi kan udah ramai ya, Rojali Rohana tadi disampaikan. Jadi istilahnya itu
ya tidak bisa terlalu jauh dari itu, tapi seharusnya apabila memang pertumbuhan ekonomi kita 5,12, karena majority kita kan memang komponen terbesar konsumsi, jadi memang polanya tuh nggak jauh. Harusnya konsumsi itu tumbuhnya 5. Berikutnya pemirsa, demi mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga, Kementerian Perdagangan menerbitkan diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti mengungkapkan, menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 tahun, pihaknya secara resmi menerbitkan kebijakan pemberian diskon spesial hingga 80% yang diberlakukan di 400 pusat perbelanjaan atau mal. Langkah ini sebagai rangkaian kegiatan di pusat perbelanjaan yang dapat mengurangi tingginya pengunjung yang diistilahkan rojali dan rohana yang saat ini meningkat pesat. Selain itu, pemberian diskon spesial 80% ini juga sebagai kado kemerdekaan yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam agenda Indonesia Shopping Festival 2025 yang akan diberlakukan mulai 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi mencapai 23 triliun rupiah. Kami Kementerian Perdagangan bersama para asosiasi, tadi ada 3 asosiasi inti bersama juga dengan Kadin Indonesia, kita berupaya agar kemudian tadi yang rojali rohana ya Pak namanya, itu bisa semakin berkurang justru, karena kan menarik dong ada diskon. Sementara itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI mendukung gelaran acara Indonesia Shopping Festival 2025 dengan menyediakan promo spesial diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya mengatakan pemberian diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan ini diyakini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat secara masif. Dan hal ini dinilai dapat memperpendek low season yang terjadi. Dan selain itu, rangkaian yang diinisiasi 3 asosiasi ini juga sebagai bentuk kado bagi masyarakat kepada momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. APPBI optimis Indonesia Shopping Festival 2025 yang mulai diberlakukan 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 dapat mencapai target transaksi hingga 23 triliun rupiah. Kita sedang berada di fase low season kedua. Yang pertama itu setelah Ramadan Idul Fitri, kita masuk low season pertama, fase pertama, kemudian naik sedikit setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah kita masuk lagi, sebetulnya ini fase low season kedua sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, acara-acara seperti ini, khususnya di bidang promo belanja, dimaksudkan juga untuk memperpendek low season. Oke, ada rojali, rohana, ada juga roh halus. Apa tuh bikin roh halus? Rombongan hanya mengelus-ngelus dada maksudnya ya. Jadi pas lihat barang cuma ngelus dada ya doang bisanya, gitu ya. Karena ya Banget. daya belinya juga kurang sehingga itu kemudian membuat masyarakat tidak akhirnya membeli apa yang kemudian dijajakan ataupun mungkin dijual oleh pelaku usaha begitu ya. Tapi dengan adanya berbagai macam acara yang memberikan diskon kepada masyarakat, mudah-mudahan ini para rojali, rohana dan juga roh halus ini gitu ya dapat kemudian memutuskan untuk ya membelilah barangnya karena mungkin masuk ke dalam hitungan budgetnya mereka gitu. Ya, apalagi kemerdekaan ini salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat ya karena biasanya diskonnya gede-gede tuh. Biasanya jalan masuk mall udah diskon semua tuh. Jadi kan kita bisa juga berpartisipasi kali ya nanti pas kemerdekaan dan semoga saja dengan diskon-diskon yang diberikan ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya. Betul sekali. Dan pemirsa, CEO dan Antara jamin investasi akan semakin mudah. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.